Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin wa muslimat. Warahmatullahi wabarakatuh. Aina kana masyarakat al-arab ila qawli yaqulu wahdihi wa nuhi khususan Muhammad kita sedina wa an'amu ala masjid sallallahu alaihi wa sallam wa muslimin fi wal mu'minin fi wa barik alaihi wa qawmina fi wa taqabbal minkum jami'an wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Para muhtamin wa muhtaramat wa kiai wa asatidz sahabat Allah muliakan para bapak ibu saudara-saudari sekalian, segala hormat khususipun takmir masjid rumah Pak Islam Kansal yang berbahagia dan saya hormati. Pada kesempatan yang mulia ini monggo saran-saran untuk sekian kalinya kita awali dengan memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala limpahan rahmat hidayah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa bertatap muka, kembali bisa beristiqomah menghadiri pengawasan fikih rutin disediakan setiap dinten Rabu malam Kamis bertempat di Masjid Baitul Ummah Pak Islam 5. Tentu dalam kita sedoyo diuji keikhlasan pulau panjenengan istiqomahan kita menghadiri pengajian pada malam hari ini diuji sakit mengantarkan kita semua bisa meraih rahmat, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Diuji terus memberikan keberkahan kepada kita semua, mudahan kelancaran setiap urusan kita, urusan duniawiyah maupun ukhrawiyah, dan kita berharap di pulau panjenengan keluarga kita semua dikelola sebagai manusia yang bahagia selamat di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma. Para tamu yang berdoa monggo dilanjut malih. Alhamdulillah pertemuan malam ini kita telah menyelesaikan apa yang terkait dengan jenazah. Kemudian juga telah kita bahas bersama-sama hukum bertakziah. Malam hari ini kita akan mengkaji bersama-sama kitab zakat. Pembahasan tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab zakat, kitab yang membahas tentang zakat. Takrif zakat, definisi zakat. Lughatan secara bahasa atau mudir wal amal.
Tathir itu menyucikan atau membersihkan. Sedangkan nama itu adalah asyadah wal khair wal barakah. Maksudnya nama itu bertambah, berkembang, berbarokah. Atau sipun kalau rawuh 3 minggu berarti dia naik turun ke dalam zakat. Dalam zakat itu berarti dia sedang yang pertama tathir membersihkan. Membersihkan dari apa? Yang pertama jelas membersihkan dari harta-hartanya. Oke, di dalam mencari mata pencaharian, jadi menungso pak, terkadang tergelincir dalam keharaman atau setidak-tidaknya itu syubhat itu remeng-remeng gak jelas. Sumber terkopi, bukan jelas kehalalan dan keharaman. Lebih-lebih saya udah cowok yang tidak ada jabatan, kadang-kadang banyak uang sing nggak jelas. Kita mau lah, ini dalam pandangan agama menurut saya termasuk kotoran. Jadi harta yang najis, harta yang haram, harta yang syubhat itu termasuk yang kotor. Beda dengan harta yang halal, itu jelas kehalalan ini, insya Allah akan menjadikan barokah. Nah, bilangnya kalau tahu yang kami di dalam agama kita Islam, itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Tujuannya yang pertama adalah tathir membersihkan. Jadi harta-harta sih gak jelas di mau, si kotor di mau, sebatas boten sampai kentel, kotor kentel lah tambah soro persen ini gak boleh. Nah ini, jadi diharapkan mengeluarkan zakat untuk membersihkan harta. Nah, itu yang pertama. Terus yang nomor kali membersihkan kompok minat dulu, ya, walau tidak dibukti, membersihkan dari dosa-dosa. Jadi, pulau panjangan menungso ini di dalam mengarungi perjalanan hidup awak dari manusia, kamu mungkin panjangan lurus terus. Atau maksiat, atau berbuat kesalahan, kehilangan mustahil. Mau dulu panjenengan sana Nabi, sana Rasul, ya bukan kekasih Allah, ya menungso biasa. Nah tentunya di sana sini banyak kesalahan, kehilangan, banyak dosa yang kita lakukan. Banyak dosa yang kita lakukan. Nah, untuk menghilangkan dosa-dosa di Allah di antaranya adalah dengan mengeluarkan zakat. Tidak hanya membersihkan harta kita saja, tapi juga membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Apa kotoran yang ada dalam diri kita? Ya tentu sih dimaksud memiliki sanes kotoran-kotoran lahiriah, kotoran lahiriah itu ya hilangnya dengan membersihkan dengan mandi. Nah ini sih dimaksud kotoran-kotoran maknaniah, kotoran batiniah, dosa-dosa kita. Sehingga ya insya Allah yang dikumpulun itu dalam zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah. Nah itu setidak-tidaknya dosa-dosa yang pernah kita lakukan, khususnya dosa-dosa kecil yang mau, insya Allah akan rontok berguna. Ya itu sih pertama. Sehingga berkati waradina bukhli, dan juga bisa membersihkan
atau menghilangkan penyakit bakhil. Penyakit apa? Bakhil. Bakhil itu apa? Bakhil itu pelit, medit, cerai. Ya, lalu saya pulau panjenengan, ya manusia itu sering dihinggapi ya penyakit sing jenenge bakhil. Bakhil itu memang hanya 3 huruf, ba, kha, lam, tapi senajan dikabur sering hinggap dan sering bersemayam pada diri kita masing-masing. Bahkan sampai-sampai para makhluk di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa kana al-insanu qatura. Manusia itu memang sudah diberi sifat bawaan seperti gak peduli kiai, gak peduli ustaz, santri, murid, wong sobe, wong melarat, wong sewu, semuanya punya sifat gitu apa? Ukurannya kita sudah atau sewu ya panjang dengan sotakok dengan sudah atau sewu kita itu kita pilih bagaimana dengan Pak. Idealnya sih jadi menungso yang berdiri tapi lainnya kita bawa kalau kok ya saudara coba yang tadi waktu apa dirinya budal awak diri terhadap pagi bulan sore ya pemerintah sering payah kadang-kadang sehingga orang sing sifat sampai terlalu bahkan kode risoknya begitu wakil sampai risok kok disuruh mengeluarkan 2,5% dari harta yang hilang ini. Cina ngomong sih melarat, ngomong sih dua apa? Dan yang bergawe menentukan, tapi di dalam harta kita terdapat akannya bakir. Lebih itu orang. Jadi perasaan sifat-sifat seperti itu akan terkikis. Ya, dengan cara apa? Dengan cara ketika panjenengan mengeluarkan zakat. Jadi sekali lagi zakat itu di samping bisa membersihkan harta, membersihkan dosa, dan juga bisa mengikis ya, atau membersihkan sifat-sifat bakhil yang selalu ada dalam diri kita masing-masing. Jadi tiang betul-betul mendapatkan zakat ini berarti tiang nom sewu bakhil dengan peringkat di level tertinggi. Saya bisa mengatakan ya peringkat tertinggi nopo karena yang terbang bakhil itu dong kan menahan sesuatu yang tidak boleh ditahan. Yaitu menahan sesuatu yang tidak boleh ditahan. Lebih-lebih menahan sesuatu ini yang wajib sebetulnya itu dikeluarkan. Wajib untuk dikeluarkan dan ditahan. Tidak dikeluarkan. Atas ini juga zakat. Wajib hukumnya bagi orang-orang yang ada kelebihan harta. Sesuatu yang wajib dikeluarkan kok dia tahan. Iya nek sunnah. Contoh kalau sebentar, coba ditahan. Jadi kita termasuk si medit pak, cuma medit itu medit level di bawah. Sehingga ini peringkat pertama. Soalnya begini wajib untuk dikeluarkan dia tahan. Inilah sampai Allah SWT di dalam Al-Quran menegaskan waladina yaknizuna dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin alim.
yauma yuhma 'alaiha fi nar jahannam atau wabila jibahu wa yunubu mahrubu ada makanan setiap musim berhukum mahrubu. Jadi ketika ada seseorang yang tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, telah akan dimasukkan dalam neraka. Bahkan harta yang dia timbun itu akan dijadikan setrika oleh Allah dan siap menerima nomor dari punggungnya, wajahnya. Mata orang itu gambaran sisa bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Sabun. Jadi yang pertama secara bahasa zakat itu adalah tathir, membersihkan harta, membersihkan dosa dan membersihkan sifat baik. Terus annama zakat itu juga bisa berarti azziyadah dan bertambah, berkembang, berbarokah. Apa sih berbarokah? Ketika panjenengan mengeluarkan zakat, secara tidak langsung panjenengan itu mengembangkan harta panjenengan. Jadi harta kita akan dikembangkan, akan berbarokah, akan ada kebaikan yang banyak. Bila di corona lo tinggal minum, buat uang tiang itu, menurut istiqomah anjing adalah zakat. Kalau mau melarang itu berdosakan itu mau gini mau wonten tiyang sugih tahu zakat kan kok delalaken sewu kok gagal dan semakin terpuruk nah iku aja bisa zakat mungkin ada sesuatu yang menghalanginya sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala sedikit mencabut karunia. Jadi tidak mungkin, karena apa? Pengertian zakat lugatan secara bahasa itu adalah berkembang, berkembang terus, berkembang. Itulah panjenengan, kata Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, sahabat Abu Bakar, tiang-tiang suci tapi Masya Allah ini luar biasa, kedermawanannya luar biasa. Betul telah tapi nanti minum saya bagus panjenengan yang umur haji tenang di nanti uang satu petak di sebidang tanah, sebidang tanah kono subure dikurit subure kopian Yosima. Terus sama Nabi sumur ini memang tidak pernah merosak dan terus mengeluarkan air sumber luar biasa atau sama. Sehingga kaum muslimin ketika di Madinah karena banyak di antara para sahabat yang main sumur ini merosak kabeh sampai antri pak tugas toilet memiliki antri sehingga ada ini rumah yang kalau muslim itu pas dimakankan harga tapi kalau kebutuhan primer masalah di bilangnya antri para sahabat lu kan di nabinya merapi atau semua tadi wow keadaannya beliau menyampaikan kepada para sahabat siapa yang bisa membeli sumur ini dan diwakafkan pada kaum muslimin maka pasti jaminannya berbeda. Saya itu Utsman yang perhatikan Nabi bersabda seperti ini langsung Sayyidina Utsman bertemu dengan Roman ini tadi Yahudi ini terjadi transaksi tadi ditumbas tapi Roman tidak mau satu-satunya aja saja. Wema
Tapi mau saya Utsman itu ya bisnis kono ae dalan. Akhirnya loh saya Utsman mengatakan kepada Roma, ya wis nek kon gak gelem tak buka wis tak tuku separuh ae. Tak pakai saya beli separuh. Seminggu hitung dino, satu atau telur dino. Senin jatahku, Selasa jatahku, Rabu jatahku, Kamis jatahku. Hanya 3 hari. Nah akhirnya apa? Rombongan ini mah ya wis KKP kapok. Tapi dengan harga yang mahal, kalau saat ini menurut saya mungkin juga enak. Iya hebatnya saya tahu. Ditumbas. Jadi setelah dibeli, ya, pemakaian sepatu ini mau beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, ayo sing butuh baju silakan ambil sepuas-puasnya. Jadi tidak sampai mau sahabat mau ambil wakes, Selasa nggak butuh baju. Jadi sing jenenge Roma ini penting, kalau sing butuh baju ini. Selasa, kenapa? Karena sekarang sudah ambil banyak. Selasa nggak butuh, Rabu ambil banyak lagi, Kamis, Kamis butuh. Begitu seterusnya. Lo akhir rumah lo tebal sampai dijual semuanya dengan semua. Dikupas tentunya dengan harga YouTube ada. Sumurnya ditumbas, sebidang tangannya juga ditumbis semua. Masya Allah, orang-orang yang beliau sampai-sampai ini Pak. Tahun Muhammad Rasulullah Bidru Uthman bin Affan. Sumurnya Sayyidina Uthman bin Affan. Sebidang tangan ini wow ditanami, disirami dari air. Sampai saat ini menurut saya dari bisnis kurma itu sampai bisa bangun hotel-hotel si hotel nomor itu. Bahkan sekarang ada rekening sing jenenge Sayyidina Utsman bin Affan. Masya Allah, padahal Sayyidina Utsman bin Affan bilang sudah bapaknya gitu loh. Terus jadi sedekah zakat itu bermakna anak berkembang. Masya Allah. Panjenengan itu haji, jadi panjenengan biasanya nggak usah pakai dupong. Tahun-tahun ini biasanya nggak usah pakai. Nanti panjenengan nanti bisa pindah diantarkan. Sampai saat ini kita sih sumure toyo ini jadi luar biasa. Tadi janji Allah SWT. Jadi zakat, sedekah, infak dan sebagainya itu memang punya pengertian an-nama, berkembang, berbarokah, bertambah terus. Berarti kalau orang kami itu nek wonten tiang zakat, tiang sedekah itu yang diuntungkan siapa? Ayo yang banyak diuntungkan siapa? Justru muzakirnya, orang yang mengeluarkan zakatnya. Nek cara sing nerangi zakat, ya wis ana mek ikut. Bandingkan dengan orang yang mengeluarkan zakat atau yang mau sedekah. Wis dosa-dosa rontok berkurang. Hartanya akan berkembang. Terus berkembang. Dapat dua kebaikan, dunia dan akhirat. Nek sing keliwat tok, ya oleh dunia tok. Jadi masih lebih banyak keuntungan-keuntungan yang dimiliki oleh orang yang mengeluarkan zakat. Sambung di kudu kota, syarat. Kalau menurut syarat, menurut agama, zakat itu adalah ikhraju malin maksusin, mengeluarkan harta yang khusus ala wajib maksus, ya dengan cara yang khusus, biniat maksusoh, dengan niat yang khusus, yusrofu
Lito'ifatin maksusok dan dibagikan atau didistribusikan ya kepada golongan yang khusus. Mengeluarkan harta yang khusus. Maksudnya harta yang khusus ini apa? Ya, harta yang khusus maksudnya adalah harta-harta yang kena. Anda kita jibunya zakat yang memang ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jadi Pak Buge yang wajib untuk dizakati itu enggak semua harta. Ya, bukan semua harta. Yang memiliki malin khusus, harta yang khusus. Harta yang khusus itu apa? Contoh, bagi bahasa itu satu tak nih, contohnya adalah binatang ternak. Binatang ternak. Terus nopo balik ada zakat pertanian, buah-buahan. Bagi yang ngomong pinter-pinter nih, insya Allah nanti akan kita bahas bersama-sama. Terus emas dan perak. Berapa gramnya dan sebagainya, makin penjelasan ya ada tersendiri. Terus hasil tambang, hasil tambang. Terus batu minggu rikas itu harta yang terpendam. Nomor ini harta karun, harta yang terpendam. Terus harta dagangan, dengan berdagang. Ya oke, spektrum lima. Nah, saat ini dikembangkan oleh Pak, oleh ulama-ulama yang kontemporer itu dikembangkan. Apa? Di antaranya nambah mali juga jenengi zakat profesi. Teknik sama dengan Nabi Pak, wong subi-subi itu membeli uang, dagang, bisnis, dagang, peternakan, dagang kebun, itu dulu. Nah, saat ini menurut saya Pak Wong itu justru membangun profesi. Dokter yang butuh spesialis. Mulai tidak ada kenangan dokter spesialis dasar masuk. Operasi biru bisa sampai ratusan juta. Kalau ini mau bekerja berperan yang bisa diperan toko lantai zaman ini itu sudah 40 juta, saat ini ratusan juta. Itu sebab profesi pengacara dari manusia terbaik itu profesi. Jadi sekarang itu banyak orang yang kaya mempunyai profesi. Karena itu profesi dulu akan termasuk harta yang khusus di luar. Harta yang khusus. Terus dengan cara yang khusus, maksudnya cara yang khusus itu apa? Disurutin atau syarat-syaratnya. Di cara yang khusus maksudnya ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Di antaranya nih bulughun nisab sampai nisab. Wa mudhiyul haul dan melewati haul. Jadi syaratnya itu adalah sampai mencapai nisab. Nisab itu batasan. Kados ibas beri contoh mawon emas. Ya, emas itu nisabnya adalah sekitar 84-86. Artinya ketika panjenengan punya emas sebanyak 84 atau 86 gram dalam jangka mudhi haul melewati 1 tahun, nah itu berarti panjenengan sudah mencapai nisab emasnya. Emas katakan 1 kilo, emas katakan 100 gram. Nah itu dia akan terkena nomor zakat. Ada. Kalau di bawah itu, untuk emas 30 gram, 20 gram, masih merek. Jadi nisab, dulu pun nisab, sampainya nisab, sama, uang pun juga demikian. Nah, ketika panjenengan duit-duit, saat ini 1 gramnya kita, Pak, 1 juta. Terus ambil contoh gambaran 1 juta ini, nah berarti 84-86
artinya orang ketika memiliki uang 84 atau 86 juta, ya, dalam waktu setahun, itu berarti kita zakat. Kenapa? Karena sudah belum nisab sampai mencapai nisab. Di bawah itu berarti sudah. Terus mudiyun haul, melewati haul itu 1 tahun. Jadi punya uang, ya, atau punya emas seberat 86 gram dalam jangka setahun, setengah tahun itu, ya. Nah, jadi syaratnya gini, uang akil banget ya, berbeda dengan sholat, puasa. Nek zakat ini pak, zakat mal ini, ya, senajan wonten tarik ngambil. Contoh ini, ada anak yatim, ketika kumpul ini bisa, ya, ketika dunia, sedangkan kumpul ini tajir, ya, orang tuanya kaya. Lah, otomatis kan warisannya dalam dirinya siapa? Yatim ini wah, joget. Oke, nah sampai setahun maka wajib mengeluarkan zakat. Siapa yang mengeluarkan? Ya otomatis ya yang menghandle siapa? Ya mama, bibi, ya. Jadi syarat-syarat yang ala wajib khusus itu dengan cara yang khusus itu maksudnya adalah ya, ada syarat-syaratnya. Terus biniatin maksusoh, dengan niat yang khusus juga. Niat yang khusus. Nanti zakat itu bener kali mau sedekah. Menurut saya nek wonten tiyang zakat mal menentok, gak ada niat sama sekali semoga ingin. Itu boten sah. Kenapa? Karena zakat itu, ya, zakat fitrah, zakat mal itu harus biniatin maksusoh, niat yang khusus. Ya, nawaitu atau nawaitu an hujjah zakat al-mal atau zakat al-fitri. Ya, maka ya, senajan tidak diucapkan secara verbal dalam arti disebut niat mengeluarkan zakat mal. Nah, maka kalau ya, jadi pertengahan tiba-tiba ngasih uang tetapi di dalam hatinya tidak ada niat sama sekali. Ya, makanya teman ini hadis ini nama amal dunia, hanyalah amal-amal itu bisa diterima oleh Allah seperti niat. Terus yusrafu li ta'ifatin maksusoh, didistribusikan ya kepada golongan-golongan yang khusus. Nah, ini gini. Nek panjenengan sedekah teng sinten mawon, tapi nek zakat mal itu diberikan kepada golongan yang khusus. Golongan yang khusus itu sinten mawon. Nah, dalam Al-Qur'an disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana zakat buka surat Al-Baqarah Nabi ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal ghalimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8 golongan sinten mawon, para fuqara, para masakin, amil ya. Kemudian mu'allafah qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, riqab budak, al-gharim orang yang banyak utangnya, fisabilillah, wa ibnis sabil ya. Anak dalam, anak jalan masih tersesat ya, sing nopo kehabisan bekal ya. Fisabilillah ini orang-orang yang berperang di jalan Allah. Menek dikembangno meneh ya, nek bermakan mali itu fisabilillah yang diantaranya saged
mawon para kiai, para asatidz dan pimpinan pesantren, itu bisa juga pembahasan adalah ini golongan itu zakat mal itu harus diberikan kepada golongan yang sudah ditentukan. Tak boleh zakat mal diberikan kepada yang sing mampu konsumsi, betul nasa. Enten kali sodako. Orang kita beri Bismillah, bos beri Bismillah. Betul pertanyaan, Pak. Oke, Pak. Nomor mau disampaikan bahwa zakat itu adalah wajib khusus dengan cara-cara yang khusus. Cara yang khusus itu diantara yang satu mencapai nisab, yang kedua lewat satu dan terus yang menjenengan katakan dagang, berdagang. Nanti kemudian yang saya ngertos, yang tahu ilmunya, awal dagang itu mesti tanggalannya diberi. Oh, aku awal dagangan ini Januari tanggal 9 2024, maka nanti 2025 itu kalau mencapai nisab batasan di waru, maka dia berkewajiban mengeluarkan zakat. Jadi bukan dijual 100 atau 200 upayanya maupun keuntungan 100.000 langsung dikeluarkan. Jadi mencapai nisab dan juga 1 tahun tahun mencapai 1 tahun, dan itu pun nanti setelah dipotong dengan kebutuhan primer. Insyaallah manggilan senajan datang tapi anak ini mau kayak bukan primer sih tak cukup ya boten akan boten zakat. Jadi 5 juta sebulan, dikali 1 tahun, 12 bulan, atau sini katakan 10 juta, 10 juta dikali setahun, berarti 120 juta. Nah itu 120 kan sudah mencapai di nisab setahun ini. Nah itu hitung-hitungannya, bukan berarti terus langsung 120 juta itu ketemunya apa 2,5% udah. Jadi bukan ini. Jadi setelah dipotong kebutuhan kebutuhan primer sampai di kebenaran nasional ini, mungkin sisa kita, itu yang dikeluarkan 2,5%. Nah, ini sih kalau sekarang walaupun gajinya besar, tapi pengeluarannya primer bukan sekunder. Nah, sekunder kamar mandi, yuk kamar mandi dari kaca-kaca. Jadi maksudnya dalam primer uang ya. Kayak mana yang ahli voice biro, listrik itu, karirnya biro, setelah dipotong, ya nanti keterangan detailnya bisa dilanjutkan. Nonton Pak, sambung lanjut Nah, terus fadlus zakat, ini keutamaan zakat. Dia rukun tadi, dia adalah hukum yang ketiga min arkan Islam, dari rukun-rukun Islam. Wa yaqtus sholat, zakat itu adalah ukhtus sholat. Ukht itu dong,
dulure sholat. Kenapa? Ya, zakat itu kok saudarinya sholat, ya, dulure sholat. Li'anna ja'at makrunatan biha fi mawadhi katsirah fi kitabillah ta'ala. Karena ya Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali berfirman dalam Al-Qur'an yang ya mengaitkan ya antara sholat dan zakat. Itu jadi satu. Contoh, aqimus sholat wa atuz zakat. Ya, dirikan sholat, bolehkan zakat. Loh, aqimus sholat wa atuz zakat itu kuat di dalam Al-Qur'an. Kita Bapak. Saking kuatnya sampai hafal lagi. Aqimus sholat wa atuz zakat. Yuqimuna sholat wa yutuna zakat. Nah itu. Itu saking seringnya Allah Subhanahu wa taala ya, ketika berfirman perintah sholat dibarengi perintah zakat, perintah sholat, perintah zakat. Karena itu para ulama berpendapat bahwa zakat itu adalah saudarinya sholat. Ini dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maksudnya bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat itu. Artinya apa? Sholatnya jos, tapi dia nggak belum zakat, bisa gimana? Mau diisak duluan. Oke. Nah, jadi antara sholat dan zakat itu harus seimbang. Qim sholat wa zakat. Nek kalau sholat itu hablum minallah, nek zakat hablum minannas. Jadi jangan akhir sholat wa zakat. Dan masih banyak ya. Makanya begini loh ya. Hasilu amwalakum bizakat. Pagamilah harta kalian dengan zakat. Wadahu amrohakum bisolat. Dan obatilah penyakit-penyakitmu bisolat dengan sedekah. Jadi penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit fisik atau penyakit-penyakit batiniah itu ya dengan sedekah. Jadi jangan dikira Pak, penyakit-penyakit jasmani itu juga bisa hilang dengan cara sedekah diniat dan niat ya di sehat diwaras dari penyakit ini itu sadar. Yang penting banyak dengan yakini hadis yang ada Nabi Muhammad SAW. Ikhtiar itu tidak hanya dokter nawar, tapi ikhtiar dengan cara sholat ini bisa. Terus pasal baru awal balak di doa dan hadapilah gelombang-gelombang ya balak ya, musibah di doa dan mengambil depan. Sunnatu fardiyatiha ya Huridot fisanatin taniya sanatu fardiyatiha. Jadi tahun kefarduannya zakat itu kapan? Huridot difardukan zakat itu fisanatin taniya minal hijrah, dari tahun kedua setelah Nabi hijrah fi Sya'ban dan bulan Sya'ban. Tahun kedua setelah Nabi hijrah. Berarti zakat ini disyariatkan ketika Nabi berada di kota Madinah. Waktu Mekah itu kebanyakan ayat-ayat yang turun itu tentang akidah, untuk mengikis dan menghilangkan kesyirikan. Itu Allah banyak menurunkan ayat-ayat yang terkait dengan akidah. Setelah akidah mereka kuat di surat Madinah, baru Gusti Allah menurunkan ayat-ayat yang banyak ya, seperti puasa, pokok kosong belum soalnya iman ini sifat, pokok zakat ya, yang mengeluarkan sebanyak
bagian hartanya juga turun. Kenapa? Karena imannya sudah kuat. Nah, saat ini menurut saya wah, imannya si labib ngomong konsep, ngomong konsep. Oke, waduh, disorek sama Islam ini. Nah, ini loh, termasuk metode juga. Jika iman kuatkan dulu, teknis iman, mau kuat sampai mau perang itu, sing taruhnya nyawa itu iman. Mergoi iman. Bon, ada pertanyaan? Tidak. Iya, sama gitu. Sekarang tinggi dia sama gitu. Ini sih, wow, sekarang tinggi. Jadi kok makin nanti kok dibahas. Harta-harta yang wajib di zakat itu ngomong mawon, masing-masing syarat yang ngomong dibahas. Ya, buat sekarang tinggi mawon, ini boleh manfaat kalau kan. Ya, amin. Kita akan bermajelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.